Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi ini kembali Allah takdirkan bisa menikmati suasana pagi, menikmati indahnya kebersamaan dalam bingkai keimanan dan keislaman. Semoga berkah selalu menyelimuti hari-hari kita. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita kembali mencoba mengurai satu persoalan penting yang sejatinya menjadi amalan kita, yaitu melakukan muhasabatun nafs. Di tengah kita mendapatkan kejutan di setiap akhir tahun. Jadi nampaknya musibah selalu hadir di setiap penghujung tahunnya. Tentu ini bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, karena tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Jadi jangan pernah kita mengatakan kebetulan. Kenapa? Karena sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sudah dalam skenario Allah. Ya, jauh sebelum kita diciptakan, Allah telah meletakkan garis takdir yang akan dilalui oleh manusia. Sampai pada musibah yang Allah datangkan kepada kita pun sesungguhnya atas izinnya. Tinggal bagaimana kemudian kita menyikapinya, bagaimana kita kemudian menilainya. Sebab ujian itu bisa saja datang kepada kita dalam beberapa bentuk. Dia sebagai peringatan, dia sebagai azab, atau dia sebagai penghapus dosa dan peninggi derajat kita. Nah, ketika musibah itu datang dalam 3 poin ini, maka dia tergantung dari keadaan hati kita. Pada saat apa kita melakukan sesuatu, kemudian Allah timpakan kita ujian itu. Jemaah rahimakumullah, berbicara tentang musibah, ini adalah persoalan yang sangat utuh dalam Quran. Kita umat Islam ini sudah sangat mengerti bahwa ini satu dari sekian banyak proses sunatullah yang tidak akan pernah bisa kita hindari. Dan pernah kita singgung bahwa Al-Quran menyebutkan dengan gambaran yang sangat utuh tentang musibah itu. Tapi musibah itu sendiri, kalau dari sisi pembahasan bahasa itu, asal katanya dari asaba musibu musibatan, yusibu musibatan, maknanya sesuatu yang menimpa. Jadi apapun yang menimpa kita, lebih-lebih sesuatu yang membuat kita menderita, itu masuk dalam kategori musibah, kecil maupun besar. Dan kita dianjurkan oleh Allah untuk mengembalikan musibah itu kepada Allah. Sebab Allah yang mendatangkan musibah, Allah yang menarik musibah. Surah Al-Baqarah yang pernah kita baca di ayat 155, 156, 157 ini menandakan bahwa musibah merupakan keniscayaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa nafsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi gambaran tentang musibah Allah letakkan dalam ayat ini begitu jelas. Sungguh akan kami berikan ujian kepadamu. Ya, ketika sebuah makna diungkapkan oleh Allah dalam ketegasan kata sungguh akan kami berikan ujian kepadamu, itu menandakan bahwa ini perkara yang pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Kita suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu pasti datang. Karena hidup ini adalah rangkaian dari perjalanan ujian. Kalau hidup ini bukan ujian, kata Imam Ibnu Qayyim, maka tidak mungkin Allah menciptakan penderitaan. Allah tidak mungkin mendatangkan kematian. Allah tidak pernah menghadirkan kesusahan. Ya kenapa? Karena hidup ini memang ujian. Ada susah, ada senang, ada kaya, ada miskin, dan itu ujian. Jadi orang yang diuji itu bukan hanya karena kemiskinannya, tetapi kekayaan juga ujian. Ya Pak ya? Kaya itu ujian, miskin ujian, cakep itu ujian, jelek apalagi, ya kan? Ya kan? Senang itu ujian Pak, ya. Menderita juga itu ujian. Jadi ujian adalah sebuah perkara yang pasti. Nah dalam ayat ini Allah gambarkan, sungguh akan kami berikan ujian kepada dengan apa? Yang pertama, minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus wal thamarat. 5 yang ini pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia, dalam semua periode manusia sampai kapanpun akan terjadi. Yang pertama apa? Ya, al-khawf. Allah datangkan ujian kepada hati kita dengan sedikitnya rasa takut. Sedikit Pak. Ya, kalau banyak itu kita pasti sudah tidak ada bisa hidup lagi. Sedikit rasa takut, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, kemiskinan, sedikit kematian, sedikit kekurangan buah-buahan. Ya. Jadi redaksinya adalah sedikit rasa takut. Sebab kalau rasa takutnya itu banyak, nah kita nggak bakalan bisa lama Pak menjalani hidup. Sedikit aja kita udah mau mati perasaannya. Nah rasa takut itu muncul dari berbagai macam musibah-musibah yang Allah datangkan. Kita tentu rasa takut itu adalah manusiawi. Kita takut kalau ada tiba-tiba gempa bumi, musibah tanah longsor, banjir bandang. Kita khawatir ketika harta kita hilang. Itu kan rasa takut yang sangat manusiawi sekali. Yang kedua adalah ya, kelaparan. Dan ini bukan persoalan baru. Bahkan di berbagai belahan dunia kelaparan itu juga masih terjadi di beberapa negara-negara yang berkembang terutama, atau negara-negara yang baru tumbuh. Ya, bukan karena mereka tidak punya kekayaan alamnya, tapi karena SDM-nya tidak mampu mengeksplor kekayaan alam itu. Atau bahkan ada kekayaan alam yang melimpah, tapi dimiliki oleh segelintir orang, yang akhirnya mengakibatkan Allah murka kepada negara itu, sehingga Allah datangkan ujian, Allah datangkan musibah, bahkan Allah datangkan azab kepada orang-orang yang tidak beriman itu. Ya, dalam konsep musibah, dalam Quran juga ada ayat lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini gambaran tentang keutuhan bahwa sesungguhnya jika sebuah negara, ini bicaranya negara, walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk negeri itu, jadi tidak lagi bicara personal, tidak lagi bicara kelompok, tidak lagi bicara komunitas. Ya, ahlal qura itu negara.
Ya, makanya Mekah disebut Ummul Qura. Mekah disebut Ummul Qura, itu itu adalah induk, ibu. Qura itu adalah kota. Jadi induknya kota. Karena Mekah dulu menjadi transit banyak para musafir yang datang ke situ. Sekaligus juga Mekah sebagai sebuah poros dunia, karena di situ ada Ka'bah Baitullah. Makanya disebut dalam Quran Mekah itu adalah Ummul Qura. Ya. Kemudian Mekah juga disebut Baitul Atiq. Nah, itu adalah sebutan bagi Ka'bah Baitullah. Rumah tua Baitul Atiq itu karena rumah yang pertama kali diciptakan oleh Allah, tempat yang pertama kali diciptakan oleh Allah untuk beribadah manusia itu adalah Ka'bah Baitullah. Itu paling tua di dunia karena dia pertama kali diciptakan, dan bukan hanya pada saat Nabi Muhammad. Sejak zaman Nabi Adam itu Ka'bah sudah diletakkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi 5 hal ini ya, sedikit rasa takut, kelaparan, kemiskinan, angus, kematian, as-saqalat, kekurangan buah-buahan. Tetapi Allah di ujung ayat itu memberikan kabar gembira. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, sabar. Sabar itu ya sabar. Karena banyak ayat Al-Quran yang sudah di-Indonesiakan, seperti rahmat jadi rahmat. Coba ya. Kalau bahasa Arab, rahmah sama rahmat itu tulisannya sama. Tapi di Indonesia, 2 kata itu berbeda ketika diletakkan pada nama. Seringkali kalimat rahmah diletakkan pada nama untuk perempuan, rahmah. Kalau laki-laki, rahmat. Padahal kata itu sama, kan? Cuma ditambah Siti aja, Pak. Siti rahmat, ya. Kalau Siti rahmat kan nggak cocok, kan? Ya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. As-sabru itu maknanya al-habsu, menahan. Jadi orang yang sabar itu adalah orang yang mampu menahan. Menahan apa? Ketika datangnya musibah, dia bisa menahan emosi, dia bisa menahan kesabarannya. Ya, maka sabar dalam konsep ulama itu ada 3. Ada sabar dalam taat kepada Allah, sabar tidak berbuat maksiat di hadapan Allah, dan sabar dalam takdir yang ditetapkan Allah. Nah, masuk dalam ranah musibah itu masuk dalam sabar menerima takdir. Ya. Dan orang yang beriman, orang Islam itu adalah orang yang paling punya kemampuan memahami takdir itu. Kenapa? Karena garis-garis takdir selain dalilnya jelas dalam Al-Quran, Allah juga letakkan garis-garis takdir itu dalam dalil-dalil sunnah. Jadi udah jelas. Makanya kalau ada seorang muslim yang percaya kepada Allah, ya, dia tidak yakin akan takdir Allah, berarti salah satu dari rukun iman itu dia tidak punya, nggak sempurna iman itu. Makanya rukun iman itu salah satunya percaya kepada qada dan qadar. Ya, jadi kita ini sebetulnya umat yang paling kuat menerima musibah. Kenapa? Karena meyakini musibah itu datang dari siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang ditimpa musibah itu dan mereka sabar menerimanya. Siapa yang sabar itu? Mereka yang ketika ditimpa musibah, mereka mengembalikan semua musibah itu kepada sang pemilik alam semesta ini. Inna lillah, sesungguhnya kita, kami milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita ini akan kembali kepada Allah. Karena memang hakikat hidup itu kan semuanya milik Allah dan akan kembali lagi. Apapun yang kita miliki hari ini hanya amanah, Pak. Kita bukan pemilik sejati diri kita, Pak. Ya, tidak ada yang kita banggakan. Kita dulu tidak ada, diciptakan oleh Allah jadi ada.
Kita dulu tidak punya rezeki, didatangkan oleh Allah rezeki. Kita dulu tidak hidup, diberikan kesempatan kita untuk hidup. Kita dulu tidak punya apa-apa, diberikan oleh Allah apa yang kita minta. Dulu kita tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya harta, tidak punya investasi. Itu memang ikhtiar kita dapat. Tetapi hakikat yang semestinya kita harus sadar bahwa apapun yang semua kita miliki itu adalah amanah dari Allah, dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita. Istri hanya titipan, anak hanya titipan, Pak. Ya kan? Bahkan sekarang hidup kita itu hanya dinilai oleh sebuah kertas, Pak. Kita hidup ini mempertahankan kertas. Rumah kalau nggak ada suratnya, Pak. Betul. Motor kalau nggak ada suratnya, nggak ada nilainya. Jadi yang bernilai itu motor apa kertas? Pak, ijazah itu apa, Pak? Kalau sekarang ini orang memperdebatkan kertas, Pak. Nggak kelar-kelar. Betul tidak? Ya. Ijazah itu hanya kertas. Tetapi ijazah bagi sebuah lembaga itu adalah instrumen untuk menentukan kualitas. Jadi bukan persoalan kertasnya memang yang sedang diperbincangkan, tetapi persoalannya adalah nilai bagi sesuatu yang menjadi kebanggaan sebuah negara. Kan malu kalau kita punya presiden ternyata ijazahnya palsu. Ya ini pun tidak ada ijazahnya. Karena memang nilai kertas itu sangat kita banggakan. Duit itu apa, Pak? Kertas. Kita nyari kertas tiap hari coba. Siapa yang memuliakan duit? Kertas bisa menjadi bernilai, bahkan menjadi ukuran sebuah prestisius kehidupan kita. Ya kan? KPK nangkap koruptor. OTK di rumahnya ada uang miliaran, itu kertas, Pak. Motor kita jadi bernilai karena ada STNK-nya. Tanah kita bernilai karena ada sertifikatnya. Menikah kita jadi sah karena ada surat izin menikahnya, SIM, ya. Apalagi ijazah, ya. Kita mempertahankan itu sekarang. Dunia yang kita kumpulkan itu hanya bernilai kertas, Pak. Nah, ke depan kertas tidak lagi berguna. Karena sekarang kita berinteraksi, jual beli itu tidak menggunakan uang cash. Betul, Pak ya? Bebas ya? Kita tinggal bayar pakai QRIS. Kan hebat itu dunia kan. Kita nggak pegang uang sekarang. Jadi kalau ada orang kaya bisa bilang bahwa saya tidak punya uang, betul, karena itu tidak ngantongin uang di kantongnya. Ya, tapi uang itu ada di bank. Itu yang kita banggakan selama ini, yang kita kejar selama ini. Sampai dunia ini hancur karena manusia memperebutkan dunia itu. Dan ini fitnah, ini musibah yang paling besar. Bukan musibah fisik, bukan musibah kehancuran alam semesta, bukan bencana, tapi musibah itu ketika hati manusia terpenjara dengan dunia. Namanya hubun dunia. Ini musibah yang gak terasa, itu rasa sakit yang kita derita padahal lebih dahsyat. Nah, kalau kita bicara ini kadang ada orang yang bergumam, Ustaz udahlah jangan munafik, kita perlu dunia. Memang kita perlu dunia. Kita kan hanya sekedar mengingatkan bahwa dunia itu hanya persinggahan sebentar dalam perjalanan panjang menuju keabadian. Dan itulah manfaatnya kita bertemu, berkumpul dalam taklim, saling watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Jadi orang-orang yang sabar itu adalah orang yang mengembalikan pertama kali ketika datangnya musibah, maka ucapan yang kita ucapkan itu bukan keluhan. Ya, bukan keluhan. Duh, datang lagi di banjir. Kalau ada yang meninggal tetangga, kita jangan ngomong lu mati lagi tetangga. Ya, gimana nih? Jangan-jangan besok saya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Ini kalimatul haq, ini kalimatul tauhid, ini kalimat kesadaran iman. Dan dengan kalimat inilah kita terbentengi dari sikap was-was, dari sikap takut, dari sikap cemas. Kenapa? Karena kita serahkan semuanya kepada Sang Pemilik kehidupan. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu disebut kalimat istirja. Apa istirja itu? Kalimat kepulangan. Ya semuanya kepulangan. Kita akan pulang semua, cuma waktunya memang beda, caranya berbeda. Ada yang pulang kepada Allah secara alamiah, lagi duduk tiba-tiba dicabut ruhnya, dia mati. Ada yang berproses melalui sakit yang bertahun-tahun. Ada yang lagi duduk tiba-tiba tanah longsor. Ada yang lagi tidur nggak tahu ternyata dia sudah terkubur di reruntuhan. Ya, musibah yang terjadi di Sumatera beberapa pekan lalu. Sampai detik hari ini pagi saya membaca semalam itu sudah kurang lebih 1059 orang. Ya, 1000 jiwa lebih meninggal. Buat Allah tidak ada yang sulit. Padahal musibah itu kan tidak dalam bentuk yang lama. Kayak tsunami di Aceh itu hanya sekian, ya 6, skala Richter. Dan tidak berhari-hari dia gempa. Tapi menghancurkan tatanan kehidupan, menghancurkan semua struktur kehidupan, menghancurkan harapan. Ya cuma tinggal disentil aja sama Allah. Hancur dunia ini. Dan kita merasa sombong, kita merasa bangga, kita merasa ujub dengan teknologi yang mutakhir. Jepang baru saja meluncurkan sebuah produk bangunan anti gempa. Ya dia buat di dasar laut dengan kekuatan luar biasa. Tiba-tiba banjir bandang habis Pak. Ya, alam mau dilawan. Jadi ini menyebabkan manusia harus sadar diri bahwa kita tidak punya apa-apa dan tidak punya kekuatan apa-apa. Ya. Nah, kalimat istirja ini kesadaran penting bagi kita untuk melakukan muhasabatun nas, introspeksi diri. Kita sudah pernah menyinggung tentang konsep muhasabatun nafs di dalam beberapa kajian masa yang lalu itu. Walaupun saya lupa kapan saya menyampaikannya. Apa itu muhasabah? Kenapa musibah itu mengharuskan kita muhasabah? Muhasabah itu adalah kesadaran untuk mengintrospeksi diri. Sebab sesuatu yang terjadi bukan tidak mungkin bahwa dialah atau kita lah yang mengundang musibah itu. Ya, banyak para pakar lingkungan mengatakan secara jujur bahwa musibah yang terjadi di Sumatera itu bukan hanya sekedar persoalan ekologi, tetapi dampak dari sebuah proses panjang penggundulan hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi kritik juga terhadap kebijakan ini kan hasil dari sebuah kompromi politik, Pak. Hasil dari sebuah kebijakan politik, Pak. Ya kan? 10 tahun beberapa wilayah di Indonesia yang di dalamnya ada sumber daya dan di pinggir-pinggir laut itu sudah tergadai oleh kekuatan asing. Dan itu bukan persoalan rahasia. Jadi kalau saya bicara ini karena saya pernah baca, saya diskusi sama teman-teman ya, para ahli, beberapa tokoh-tokoh yang sering tampil di televisi membangun narasi-narasi tentang kehancuran alam semesta ini. Ya, bahkan kemarin ada beberapa diskusi juga kita mengundang salah satu pakar ekologi bahwa memang faktor kehancuran alam ini akan semakin dekat. Ya selain karena efek rumah kaca yang sering dibangun di kota-kota besar, juga sekarang tingkat iklim itu sangat mengalami perubahan yang sangat drastis, Pak. Dan ini sebetulnya secara alamiah itu mengkhawatirkan. Kenapa? Ya, karena akan mudah sekali datangnya gempa, datangnya bencana, datangnya banjir dan lain sebagainya. Dan itu semua tidak berdiri sendiri, tetapi diundang dengan berbagai aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh manusia.
Ya, segala kehancuran yang terjadi memang disebabkan oleh banyak tangan-tangan baru. Itu Allah yang bicara. Oke. Jadi gimana kita melakukan muhasabah, introspeksi dirinya? Kita memang tidak secara langsung terlibat, tangan kita tidak mengundi luhutan itu. Tetapi sikap kita, pikiran kita, amal soleh kita, kesadaran ibadah kita, ya, ini merupakan ujian bagi kita. Karena ujian terbesar seorang muslim itu bukan kehilangan harta, bukan hancurnya alam semesta, bukan datangnya bencana, tetapi musibah yang terjadi itu adalah musibah iman yang semakin berkurang di dalam hati kita. Tadi saya sampai di sini lebih dari sebelum subuh. Saya sempat menulis catatan-catatan kecil tentang materi yang saya tidak sempat untuk dibaca semalam, tapi tadi di mobil sekitar 10 menit saya mencatat beberapa hal. Apa bencana yang paling terbesar dalam hidup ini? Ya Pak ya, bagi umat ini Pak, kalau bencana alam itu pasti terjadi, kita akan menemukan hal itu dan akan semakin terlihat nyata dalam kehidupan yang akan datang. Fitnah itu ujian, ya. Fitnah itu ujian. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah menyampaikan satu hadis tentang fitnah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya itu. Ya. Beliau pernah mengatakan, "Wallah bal faqra ahsana alaikum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Padahal kemiskinan ini masuk tadi dalam satu di antara sekian banyak pujian. Ya, demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi aku khawatir dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana dibentangkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana mereka berlomba-lomba, sehingga ia membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka. Ya, jadi yang dikhawatirkan Nabi itu bukan kemiskinan, tapi Allah membentangkan ketika kita di hadapan kita harta benda, dunia, kemewahan, itu mengkhawatirkan. Karena itu akan mempengaruhi kesadaran moral kita, akan mempengaruhi kesadaran iman Islam kita, sehingga orientasi kehidupan kita menjadi berubah. Yang tadinya menuju akhirat, akhirnya menuju dunia, dan itu sudah terjadi. Paham-paham materialisme yang berkembang di dunia modern ini telah membuktikan bahwa sebagian besar manusia arah kehidupannya sudah beralih dari akhirat menuju dunia. Ya, paham materialisme, paham liberalisme, paham sekularisme. Ini paham-paham pemikiran yang sebetulnya menyesatkan. Dan kita umat Islam ini memang tidak bisa tidak pun harus terbawa di dalam nuansa itu. Tetapi tentu kita tidak boleh diam. Ya, cuma memang paham ini seringkali tidak disadari oleh orang yang telah terjangkit pemahaman ini. Ya, paham sekularisasi, pemikiran bebas, manusia bebas melakukan apa saja yang dia kehendaki. Yang penting katanya tidak mengusik ketenangan orang lain. Dia bermaksiat, tapi dia bilang saya kan tidak ngajak orang. Memang dia tidak ngajak orang bermaksiat, tetapi perbuatannya itu menghadirkan murka Allah. Ketika Allah datangkan kepada mereka peringatan, maka yang kena juga yang tidak bersalah. Ya, yang kena tidak bersalah. Kita pernah banjir nggak Pak di sini? Pernah kan? Karena memang dulu tempat ini adalah sawah, tempat di mana air itu menggenang dan dia minta haknya kembali. Ya kan? Kalau air bisa bicara, dia ngomong ini hak buat dipakai. Kenapa lu jadiin rumah? Ya kan? Nah, harus ada
perencanaan yang matang. Memang tata kelola Kota Bekasi ini jujur dari awal agak sedikit kurang bagus ya. Nah, saya dulu pernah juga diskusi dengan ahli lingkungan dulu waktu ya pernah masa lalu ya, ketika diusung oleh teman-teman untuk menjadi wakil wali kota. Nah itu kan berbagai macam PR-PR yang harus kita selesaikan nanti kalau jadi ya, maka kita bicara tentang tata kelola lingkungan, tata kelola budaya, tata kelola ekonomi macam-macam. Nah, kita bicarakan itu. Dan para pakar mengatakan bahwa memang tata kelola terkait dengan sarana drainase yang ada di Kota Bekasi ini sudah sangat amat tipis. Sehingga ketika air besar hujan beberapa lama itu sudah langsung banjir. Betapapun demikian kita masih untung ada saluran kali yang membawa air itu langsung pergi. Tapi beberapa titik Kota Bekasi itu sangat sulit karena drainasenya sudah tertutup dengan bangunan. Ya nantilah kita bicara tata kelola. Tapi sekarang saya nggak mau bicara itu, saya bicara tata kelola hati aja. Karena ini juga berujung kepada hati yang tidak dikelola, sehingga tidak mengelola lahannya. Jadi ini kekhawatiran Rasulullah, Pak. Jadi fitnah terbesar itu bukan kekurangan, tetapi kelimpahan dunia yang membuat lalai, sombong dan saling bermusuhan. Dari dulu juga begitu, ya. Kebencian para musuh Islam di awal Rasulullah berdakwah itu bukan karena mereka tidak tahu bahwa Nabi itu orang baik. Mereka tahu persis Nabi Muhammad itu jujur, baik, cerdas, amanah, dan mereka senang. Ya, mereka senang. Tetapi yang tidak disenangi oleh orang-orang kafir itu adalah ketika Rasulullah mengajarkan Islam. Sebab Islam mengajarkan kesederhanaan, Islam mengajarkan keadilan, dan itu mereka yang tidak punya. Jadi kalau Muhammad ajarannya berkembang di sini, kata Abu Jahal, bisnis kita repot nih. Karena bisnis dia itu adalah jual beli Tuhan, baik kan? Yang dia buat dari batu, dari kayu, ya kan, berhala. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya itu urusan bisnis kan. Maka Nabi kemudian ditolak kehadirannya. Sebab ketika Islam itu nanti muncul ke permukaan, maka seluruh kekayaan mereka itu kan harus dijakatkan, harus disedekahkan, ya kan? Dan itu yang mereka nggak suka. Ya, kalau bicara tentang kepribadian Nabi, mereka semuanya suka dan mengakui bahwa Muhammad itu orang yang sangat jujur. Bahkan gelar-gelar Nabi Muhammad kayak Al-Amin itu kan sebetulnya mereka yang ngasih. Muhammad itu adalah orang yang sangat dipercaya. Oke, itu pertama. Jadi fitnah yang besar yang dikhawatirkan oleh Nabi itu adalah fitnah dunia. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut kepada kematian. Itu adalah fitnah yang aku khawatirkan. Ya. Kalau orang itu mengalami kemiskinan, dia masih punya iman, itu masih bersyukur. Tapi ketika manusia itu punya dunia dan imannya jadi lemah, maka lemahnya iman ini, kan kita pernah singgung, kalau kuman kurang beriman, apa penyakit itu kan? Kuman, singkatannya kurang beriman, muncul penyakit apa? Kudis, kurang disiplin, kurang rapi, kutil, kurang teliti. Ada lagi, agak sedikit porno. Apa Pak? Utang, kurang tanggung jawab. Nih, bapaknya kalau kurang beriman, empat penyakit itu muncul. Umat Islam sejatinya adalah umat yang paling disiplin dalam hidup. Ya, terutama nilai ibadah sholat itu kan mengajarkan kedisiplinan hidup. Bagaimana kita menghadap Allah dengan bersih. Sebelumnya kita berwudu, waktunya harus kita tetapkan sesuai dengan jadwal sholat. Itu adalah ajaran kedisiplinan. Ya,
Nah kalau dia kurang beriman, maka kurang disiplin itu menjadi salah satu penyakit yang muncul. Fitnah yang kedua apa? Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, yaitu fitnah syahwat dan fitnah subhat. Ya. Memang ini perkara jujur berat sekali kalau kita mau pahami secara utuh. Syahwat itu kan naluri manusia, anugerah yang sebetulnya Allah datangkan kepada manusia, Pak. Nafsu itu, Pak, itu anugerah, Pak. Bayangkan kalau kita nggak punya nafsu, ya, nggak punya keinginan untuk punya istri, untuk punya rumah, untuk punya anak, untuk punya jabatan, pokoknya hidup diem saja kan. Ya. Jadi nafsu ini anugerah, tetapi nafsu itu tidak boleh mengendalikan kehidupan kita, maka dia harus dikendalikan dengan iman dan hati kita. Maka kata sahabat Ali bin Abi Thalib, jika engkau punya dunia, genggamlah dunia di tanganmu, jangan engkau genggam dunia di hatimu. Kenapa? Sebab ketika engkau genggam dunia di tanganmu, maka dunia berada dalam kendalimu. Tapi kalau dunia engkau genggam di hatimu, maka hidupmu akan dikendalikan oleh duniamu. Dan kebanyakan kita sekarang ini kan dikendalikan oleh dunia kita, bukan dunia yang kita kendalikan. Dunia diciptakan oleh Allah untuk manusia. Bagaimana manusia mengendalikan dunia? Makanya kenapa posisi manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah bil ardi, agar dia bisa mengendalikan bumi ini. Bukan kita yang dikendalikan oleh dunia kita. Ini penting sekali. Yang syahwat berat sekali memang ini. Ya, selain yang dikhawatirkan Nabi itu adalah dunia, yang kedua adalah syahwat. Ya, kata Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Maksudnya mereka yang dikendalikan oleh syahwat dan hawa nafsunya. Nafsu, masya Allah. Ya, inna nafsa la amartum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kita kepada perbuatan yang buruk. Dalam kajian-kajian akhlak, para ulama bagi 3 bentuk nafsu. Ada yang dikenal dengan istilah nafsul mutmainnah. Ya, mutmainnah itu jiwa tenang. Orang nafsu tenang, Pak, enggak merasa busuk, enggak khawatir menjalani hidup. Kenapa? Sebab mutmainnah itu muncul dari keimanan yang kuat kepada Allah. Mutmainnah itu muncul dari ketawakalannya dia kepada Allah, berserah dirinya kepada Allah. Maka kalau hati kita ingin mutmainnah, ya, mutmainnah ini sebuah nilai hidup. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, itu di dalam surah apa tuh? Al-Bayyinah kalau tidak salah. Jadi itu adalah sebuah sapaan yang sebagian ulama mengatakan nanti orang-orang beriman ketika masuk surga disapa dengan kalimat itu oleh Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, hai orang-orang yang jiwanya tenang, tenang dalam iman, tenang dalam amal soleh. Ya, irji'i, masuklah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi masya Allah, itu luar biasa ayat. Tapi sebagian ulama memang itu ayat ungkapan sapaan yang nanti akan disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang akan masuk surga. Ya, wadkhuli bi ibadi wadkhuli jannah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mutmainnah. Ada materi juga menarik. Dulu saya pernah buat makalah, itu judulnya Mutmainnah Qalbu. Kayaknya ini buat kajian bulan depan. Ya. Jadi orang menggandeng kalimat mutmainnah itu dengan sakinah. Sakinah itu kan asalnya sakana yang sebelum sakinah, tenang. Nah, orang selalu mengkaitkan ketenangan itu dengan sakinah itu dengan rumah tangga. Padahal tidak mesti. Ya. Salah satu yang bisa mendatangkan sakinah itu memang berumah tangga, Pak. Ya kan?
Itu salah satu unsur yang bisa mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang menyebabkan orang senang, sakinah, itu adalah rumah tangga. Ya, sakana yang seterus sakinah, tenang. Kenapa? Tenang. Karena kita bisa menyalurkan nafsu kita dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi kita jadi tenang. Makanya pernikahan itu menenangkan. Kenapa? Karena ekspresi nafsu tersalurkan dengan halal. Tapi kalau kita mengekspresikan nafsu dengan haram, itu tidak bakalan datang sakinah, Pak. Ya, ada orang tinggal di rumah bertahun-tahun, suami perempuan laki-laki tidak menikah. Secara ekspresi syahwat mungkin dia bisa salurkan, tapi yakinlah bahwa orang tersebut tidak akan pernah bisa tenang selama-lamanya. Selalu dihantui rasa takut, rasa salah, rasa ketahuan, ya kan? Nggak menikah seumur hidup, tapi tinggal dalam satu rumah, nggak bakalan sakinah. Ya, jadi sakinah itu ketika kita melanjutkan kehidupan dengan berkeluarga dalam proses pernikahan, karena kita disaksikan oleh syariat, maka kita jadi tenang. Makanya ketika sudah nikah, kita bawa istri kita nggak ada yang gangguin, Pak. Nggak khawatir. Tapi coba kalau misalnya kita bawa perempuan belum nikah, kita udah pasang kusuma, jangan ada yang lihat, ya kan? Kita jadi nggak tenang. Makanya agar Bapak lebih banyak ketenangannya, ketika ada seseorang yang ingin, ya, Bapak jadikan istri, sudah nikahkan aja, Pak. Setuju, Pak? Ya nggak apa-apa, ada ibu-ibu juga. Saya setuju kalau ibu mengusulkan Bapak supaya tambah tenang. Ya, ya. Jadi maaf ibu ya, pagi-pagi ini udah ngomporin Bapak ya. Jadi ya, inna akhwafa ma akhwafa alaikum as-sahwat was-subhat. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan sekali adalah fitnah syahwat dan subhat. Subhat itu apa? Subhat itu sesuatu yang membawa keraguan-raguan terhadap kebenaran. Dan ini lebih dahsyat, Pak. Jadi kalau ada orang Islam ragu, Pak, terhadap Al-Quran, ragu terhadap Rasulullah, ragu terhadap hari kiamat, ragu terhadap qadar dan qadar, wah ini luar biasa. Ini persoalan akidah. Ya. Jadi ini adalah satu yang tersekian banyak perkara yang dikhawatirkan Nabi, fitnah yang muncul kepada pribadi orang-orang yang beriman. Khawatir sekali kita. Jadi syahwat itu merusak amal, sementara subhat merusak akidah dan pemahaman agama. Kenapa syahwat ini merusak amal? Ya. Beberapa kajian yang juga pernah saya sampaikan, ini merupakan virus ini, syahwat ini. Kalau dia tidak dikendalikan, ya, ada 4 virus kalau tidak salah. Entah 5 apa 4. Syekh Amin Muhammad Jamal mengatakan, hati tidak akan pernah sempurna menuju Allah. Artinya tidak mendapatkan ridho dari Allah. Ya. Ketika di dalam diri kita tersimpan virus-virus yang mengotorinya. Ini virus hati. Ya. Yang pertama adalah syirik yang dapat menodai tauhid. Yang kedua, hawa nafsu, syahwat yang dapat menodai amal soleh. Ya, makanya syahwat itu dapat menodai amal soleh. Yang ketiga, ambisi duniawi yang berlebihan, hubud dunia yang dikhawatirkan tadi Nabi, sebab dia dapat menodai keikhlasan. Orang kalau sudah cinta kepada dunia, keikhlasannya itu berkurang, bahkan habis. Ya, sebab ukuran dia berbuat dan dia bertindak selalu diukur dengan materi. Tidak ada keikhlasan lagi, karena dunia itu selalu berada dalam pikirannya. Hitung-hitungannya itu cermat sekali kalau urusan dunia. Ya, apalagi kalau dia berbagi. Tapi kalau dia dibagi, dia lupa. Ya. Kita ini kan yang kita sering ingat adalah kebaikan kita kepada orang lain, tapi kadang kita lupa kebaikan orang kepada kita. Nah, ini kebanyakan kita begitu. Ya.
Jadi yang pertama, virus hati itu yang bisa merusak kehidupan Islam kita. Yang pertama adalah syirik yang dapat menodai tauhid. Yang kedua hawa nafsu yang cenderung melanggar ketaatan, merusak amal soleh. Yang ketiga adalah ambisi dunia yang berlebihan karena dia menjadi penyebab rusaknya keikhlasan. Yang keempat adalah lalai yang dapat menodai zikrullah. Dan yang kelima adalah perilaku bid'ah dalam beragama yang dapat menodai sunnah. Para ulama sudah mendeskripsikan tentang beberapa perkara yang bisa merusak keimanan, amal soleh dan akidah kita. Ini fitnah yang sangat besar. Ya, tadi sudah saya singgung. Yang ketiga fitnah dunia, perhiasan dunia, kekayaan, salah satu fitnah ujian. Ya, sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umat itu adalah harta, tahta, wanita. Nah, ini yang sering membuat laki-laki jatuh tersungkur dalam kebinasaan. Kalau tidak harta ya tahta, kalau tidak tahta ya wanita. Jadi Allah datangkan buat diuji kita. Saya lihat ini wajah-wajah yang sabar diuji dalam wanita kayaknya. Ya. Harta bisa menjadi nikmat atau dia bisa menjadi bencana, tergantung iman dan amanah kita. Kita butuh harta, Pak. Kita butuh dunia. Sebab kita tinggal di dunia, ya. Nah, kita pernah membahas konsep yang dikenal dengan istilah at-tawazun, keseimbangan. Ya. Keseimbangan dalam Islam ini penting antara kebutuhan dunia dengan kebutuhan akhirat. Antara ilmu dan amal itu harus seimbang. Ada orang yang rajin pengajian terus-menerus, taklim di mana-mana, ya. Tapi enggak diamalin. Dicatat dia bagus, ya. Dan dia hanya menuntut ilmu untuk sekedar mengetahui, memahami, dan berdiskusi kepada orang-orang yang dia inginkan kalah dalam diskusinya. Ya, saya menuntut ilmu ini supaya saya bisa mengalahkan orang itu, supaya saya bisa menang dalam diskusi. Tujuan menuntut ilmu itu bukan itu. Tujuan menuntut ilmu itu yang pertama, bahwa keharusan yang paling mendasar ketika kita punya ilmu adalah bagaimana kita mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan esensi menuntut ilmu itu adalah taqarrub ila Allah, Pak. Bukan sekadar menambah hasanah pengetahuan. Kita duduk berjam-jam, kita pemahaman tambah, tetapi tidak tambah kesadaran amal solehnya. Maka harus seimbang antara amal dan ilmu, antara iman dan amal, ya, antara dunia dan akhirat, kebutuhan fisik dan kebutuhan rohani. Ini harus ada keseimbangan. Jadi harta bisa menjadi nikmat atau bisa menjadi bencana, tergantung iman kita. Yang keempat adalah fitnah nafsu. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit karena ini berkaitan dengan syahwat, ya. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis riwayat At-Tabrani, salasun muhlikat, 3 perkara yang menyebabkan banyak manusia itu binasa. 3 perkara. Yang pertama apa? Hawa muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Suhun muta'un, kekikiran yang ditaati. Wa ijabul mar'i binafsi, kekaguman seseorang pada diri sendiri, sombong. Jadi 3 nih, Pak. Dalam sejarah kehidupan manusia, Nabi pernah mengatakan 3 hal ini yang menyebabkan banyak manusia binasa. Ya, yang pertama tadi itu hawa muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Emang nafsu ini gak pernah ada batasnya. Kalau kita nggak perturutkan, wah repot itu. Nafsu kekuasaan. Orang kalau udah berkuasa, Pak, udah enak, nggak mau turun, ya kan? Baru 1 tahun sudah minta 2 periode. Yang udah 2 periode minta 3 periode. Ya. Itu enak kekuasaan. Nafsu namanya, ya. Yang kedua adalah suhud muta'un, apa? Pelit, pedit, kikir, ya.
kepikiran yang ditaati. Jadi kita mentaati sesuatu yang sebetulnya tidak boleh kita ikuti, ya. Apa namanya, sikap pelit terhadap harta yang sejatinya harus kita sedikit sedekahkan, tapi kita pikir, gua nyarinya susah nih, enak banget loh ya, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta sumbangan. Nah, ini orang yang seperti itu sudah terpenjara dengan materialisme. Kemudian yang ketiga adalah wa ijabul mar'i bi nafsi, kekaguman, kebanggaan seseorang dengan pada diri sendiri. Maka kita tidak boleh, ya, seorang ustaz ketika dia ceramah kemudian ada yang sadar dia bangga di gara-gara gue ini, ya kan? Enggak, kita tidak punya pretensi seperti itu, dan lagi pula bukan urusan kita berubah hati seseorang, ya. Hati itu ada dalam genggaman Allah. Kita hanya bisa mengajak dan berusaha untuk melakukan bimbingan agar kita berada di jalan yang lurus. Adapun perkara hati, hidayah, kesadaran, itu tetap hak bagi Allah kepada siapa yang dikehendaki.